Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu senja yang lengang, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Badannya ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah melanda hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa AS. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus merunduk. Air matanya berderai tak kala ia berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengadakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau menghati, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi," teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa alaihissalam terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" kata Nabi Musa alaihissalam dengan rasa ingin tahu, bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril alaihissalam dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa alaihissalam penasaran. "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa alaihissalam menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahawa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahawa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Meskipun dosa meninggalkan salat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dari dirinya dan dicabutlah nur keimanannya. Semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.